Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu dan sungguhlah la tahduruni benar-benar hadir padaku. Apa qissatu tilkal mar'atil mu'minatil zahirah. Kisah tentang seorang perempuan mukminah at-tahirah yang suci, allati ustushhida yang gugur sebagai syahid. Sapa waladuha anak si perempuan itu fi ihdal ghazawat di salah satu peperangan ma'a Rasulillah, perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'at, lalu datanglah si perempuan ibunya itu, tabhathu guna mencari an waladiha, mencari anaknya, bainal qatla, di antara orang-orang yang terbunuh. Nyari anaknya terbunuh di medan perang itu loh, sambil tetap pakai tutup wajah. Wahya, sedangkan si perempuan itu muntaqibatun, memakai niqab, mutanaqibah, memakai cadar. Faqila, kemudian dikatakan laha kepada perempuan tersebut, tabhasina anhu wa anti mutanaqibah, adakah engkau mencari anakmu yang sudah mati dan engkau bercadar? Fa'ajabat, lalu perempuan itu menjawab biqauliha, dengan ucapannya, la an arza'a waladi falan arza'a hayai. Sungguh andai aku kehilangan anakku, namun aku tidak akan kehilangan sifat maluku, harga diri. Bagi mereka dahulu yang bertutup rapat pakai cadar itu orang terhormat, bangsawan merdeka. Kalau budak bangsa wong melarat itu maaf, di antara tandanya penampilannya enggak pakai tutup aurat. Sehingga orang Arab mengharuskan pakai cadar karena itu bagian dari kehormatan, bagian dari harga diri. Nah, dia bilang, kalaupun aku kehilangan anak, aku enggak akan kehilangan harga diri. Itu ya. Dan tentu ukuran di masing-masing negara kadang beda. Tradisinya beda. Kulturnya juga beda. Makai apa enggak makai, risikonya juga beda ya. Ajaban, wallahi, aneh demi Allah, lihaula, heran kepada orang-orang modern itu yang justru mengajak perempuan buka aurat. Wa amsalihim, dan orang-orang semisal mereka, an yad'u al-mar'atal muslimah, aneh karena mereka mengajak perempuan muslimah ila kasfil wajhi bismiddin, membuka wajah atas nama agama. Wa an yuzayyinu laha, dan mereka membujuk, menipu perempuan, menggoda perempuan, torhan niqab, untuk menanggalkan cadar. Fi mithli hadzal asri, di zaman seperti ini, alladzi fasada, yang mana rusak di zaman itu, rijaluhu, kaum laki-lakinya, wa fasaqa, dan fasik, syababuhu, kaum mudanya, illa man, kecuali beberapa orang, rahimah, yang merahmati Allahu Allah. Wa katsura, dan banyak terjadi fihi, di zaman ini, al-fisku, kefasikan, dosa besar, wal fujuru, dan kerusakan, wal mujun, dan pergaulan bebas, gendaan macam-macam mujun, sing lanang jadi wedok, sing wedok jadi lanang, enggak karu-karuan ya. Duduk majnun. Wa nahnu naqul,
lihaula'il mujaddidin min a'immatil asril mujtahidin. Kami katakan kepada para mujaddid, para pembaharu ini, karena mereka menyebut dirinya kaum modern, kaum pembaharu. Di Arab ketika itu, bongsone Rasid Ridho, ya Muhammad Abdu, kaum pembaharu. Terus Jalaluddin Al-Afghani, bangsa-bangsa begitu. Itu orang-orang modern. Yang mana mereka itu menginspirasi orang-orang Indonesia sebagian yang mereka menyebut dirinya kelompok modernis. Mereka terinspirasi oleh Rasid Ridho Muhammad Abdu mendirikan organisasi. Sampai kesannya kalau NU itu deso, kuluduk, apa, yes, jadul. Kalau mereka itu modernis, pembaharu, dan seterusnya. Dulu itu, saiki podai dalam hal tertentu. Kami katakan kepada para mujaddid, para pembaharu ini, min a'immatil asri, dari tokoh-tokoh zaman sekarang, al-mujtahidin, yang merasa menjadi mujtahid. Gini loh mas, zaman kok kesusumen, rawaidakum alon, ya alon, ojo kesusu berfatwa, ojo kesusu berstatement. Rawaidakum alon mas, faqad akhtaktum al-jaddah, sungguh kalian menyimpang dari jalan yang lurus. Watanakaptum, dan kalian membabi buta, al-fahmas salim, dari pemahaman yang benar, yang lurus, as-sahih yang benar, lil Islam, bagi agama Islam, wa ahkamihi tasri'iyah, dan hukum-hukum syariat Islam. Wa nukhatibuhum, dan kami menyapa mereka, bimantiqil aqli wa syar'i, dengan logika akal, dengan logika akademis dan syariat. Wa kafa bihima hujjatan wa burhanan, dan cukuplah mantiqul aqli wa syar'i menjadi hujjah, wa burhanan, dan menjadi dalil, menjadi bukti. Laqad syaratal fuqaha alladzina qalu bi annal wajha laisa bi amratin amnal fitnah, benar-benar telah membuat syarat para fuqaha Maliki Hanafi, yang mana para fuqaha itu mengatakan bahwa wajah bukan aurat. Nah, berfatwa wajah bukan aurat, itu mereka mensyaratkan amnal fitnah, mensyaratkan aman, terhindar dari fitnah. Kalau buka-bukaan wajah, lalu ada fitnah, ya enggak boleh. Buka wajah, pakai baju MTT, metetet, ya. Terus rodok-rodok transparan, plus dandanannya wah, wanginya wah, bengesnya yo wah maksimal, ya. Golek ketemu lanang, I love you. Sama sekali itu enggak mencerminkan wanita terhormat. Bayangan saya, mbak-mbak pakaian yang pantas, jilbabnya pantas, bajunya maaf-maaf, sampai di bawah pantat, agak panjang, kayak model Melayu, Malaysia. Kalau dulu ibu-ibu Jawa pakai kebaya kan, ya sampai di sini, itu menutup bentuk wajah, apa bentuk wajah? Bentuk tubuh, ya. Lalu kaki pakai jari boleh, pakai maxi boleh, bawah ditambahi kaos kaki, itu. Pakai sepatu, ya. Dan zaman Masya Allah mungkin hafidho, mungkin doktor, apal alfiyah, keren, dekan Fakultas Bahasa UIN.
Dandanannya itu dandanan bukan membuat orang tertarik nafsu birahinya. Tapi dandanan penampilan sikapnya membuat orang itu hormat. Gitu. Ya. Jeruannya top, penampilannya juga top, keren. Mensyaratkan apa? Amnal fitnah, aman terhindar dari fitnah. Adik-adik, sama ibu, SMP, langsung sini. Lapos senang muter-muter. Faqalu, para ulama ini mengatakan, al-wajhu laisa bi'auratin. Wajah memang bukan aurat, walakin yahrumu kasfuhu khasyatal fitnah. Namun haram membuka-buka wajah kalau itu khawatir terjadi fitnah. Fahalil fitnatu ma'munatun fi mithli hadzal zaman. Lalu di zaman kayak begini, apakah fitnah bisa terhindarkan? Ya, melihat situasi dan kondisi dan melihat sikap dan dandanannya si perempuan itu. Wal Islamu qad harrama 'alal mar'ah an takshifa syai'an min auratiha. Islam benar-benar telah mengharamkan atas perempuan membuka sesuatu dari auratnya amamal ajanib, di hadapan laki-laki lain. Kenapa? Khasyatal fitnah, takut timbul fitnah. Fahal yuqal an ya'murahal Islam an tastura sya'raha wa qadamaiha wa an yasmaha laha an takshifa wajhaha wa yadayha. Apakah masuk akal Islam memerintah perempuan agar menutup rambutnya, menutup kedua kakinya, lalu Islam membolehkan bagi perempuan membuka wajah dan tangannya? Wa ayyuhuma, mana di antara rambut, wajah, tangan, takunu fihil fitnatu akbar, yang mana fitnah di situ lebih besar? Al-wajhu awil qadam, yang kira-kira menimbulkan fitnah, wajahkah atau kaki? Ya haula, hai kaum modernis, kunu uqala, jadilah kalian orang-orang yang berakal sehat. Wala tulabisu, jangan kalian kaburkan ala nasi, atas umat manusia, amroddin, urusan agama. Fa idza kana al-islamu, jika agama Islam itu la yubihu, tidak membolehkan, lil mar'ati, bagi perempuan, tidak membolehkan antaduqa, menghentakkan, birijliha, kakinya, al-ardo, ke tanah, ben pinggele krungu tring, ini gue gak oleh. Lah mosok pamer aurat malah oleh nih. Ini pikiran yang gak masuk akal. Kalau Islam tidak membolehkan perempuan menghentakkan kakinya ke tanah, li'alla yusma'a, supaya tidak didengar sautul kholkhol, suara pinggilnya, wa tataharraku, dan menjadi tergerak, qulubur rijal, hati atau nafsu laki-laki, au yabdua, atau tampak, syai'un, sebagian, min zinatiha, dari aurat perempuan. Kalau itu saja enggak boleh, menampakkan hiasan enggak boleh, ngurungokne jreng, mamerkan perhiasan juga enggak boleh. Fahal, maka apakah yasmahu, Islam akan membolehkan, laha, bagi perempuan, antaksifah, membuka, anil wajhi, wajah, alladhi huwa aslul jamal, yang mana wajah itulah merupakan pangkal kecantikan orang. Cantik itu enggak di kaki tapi di
wajah. Kalau kaki saja ditutup, apalagi wajah. Sekali lagi, antara melihat wajah yang kesannya itu, kalau wajah itu kesan keindahan. Kalau pamer aurat, betis, gentol, paha, itu yang kesan yang timbul bukan menimbulkan kagum tentang keindahannya, tapi memang menimbulkan nafsu birahi. Sehingga sebetulnya boleh tidaknya membuka atau masalah menutup wajah dibanding dengan kaki, betis. Lalu wong betis saja enggak menarik wajib ditutup, lah masuk wajah malah enggak wajib ditutup. Sekali lagi, kesan orang laki-laki melihat wajah dengan melihat betis, itu yang terbangkit beda. Ya, yang bangkit karena melihat itu beda. Itu. Yang satu mungkin maaf, timbul rasa cinta, love. Ya, yang satunya melihat hal yang maaf, eksotik atau apa. Itu yang timbul bukan apa? Bukan love-nya kan. Ya. Tapi nafsu, hasratnya. Sehingga pantas kalau kayak kaki, betis harus ditutup karena bisa menimbulkan hasrat. Kalau melihat wajah, yang timbul bukan hasratnya, tapi mungkin rasa cinta. Nah, cinta dan hasrat kesannya itu beda. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana wajah itu aslul jamal, pangkal kecantikan, wa mamba'ul fitnah, dan sumber terjadinya fitnah, wa makmanul khatar, dan tempat tersembunyinya khatar, bahaya, kerawanan. Kalimatul alamah al-Maududi, kalimat sambutan, statement dari al-alamah al-Maududi. Ini bukan Arab ini. Ini pemikir muslim ulama lah. Apa Pakistan. Yang pengaruhnya sampai India, sampai Kashmir. Yang dari kelompok tumbuh dari gerakan Islam, itu al-Maududi. Terus yang dari dicap ini sekuler, Islam sekuler, itu Said Ahmad Khan. Yang sini al-Maududi. Ya, terus nanti Said Ahmad Khan punya penerus Fadlur Rahman. Itu pemikir, kalau nggak salah dulu di Canada University mungkin. Juga di Harvard. Lalu beliau punya pengikut yang dari Indonesia, Harun Nasution, desainer pendidikan pasca di lingkungan Kemenak, itu bongso Harun Nasution itu, imamnya Harun Nasution itu. Itu kelanjutannya Harun, Fadlur Rahman, lalu Sayyid Ahmad Khan, yang pandangannya agak dikit-dikit liberal, agak dikit-dikit sekuler. Al-faslu bainaddin wad dunya. Al-faslu bainaddin wad daulah. Pisahkan antara agama dan negara. Itu prinsip sekulerisme itu kayak begitu. Sementara yang ini gerakan Islam tetap ingin beribadah, bermasyarakat, berekonomi, bermunakahat, kehidupan domestik, ya, menata hati, sampai kehidupan berbangsa dan bernegara sebisa-bisanya tetap memegangi, merujuk kepada ajaran Islam semampu-mampunya. Yang ini kelompok-kelompok model Al-Maududi. Terus di Mesir Said Qutb, hanya terus belakangan mereka jadi radikal. Yang Said Qutb Ikhwanul Muslimin seterusnya. Radikal memang sana pemerintahnya juga keras. Tidak sesoft Indonesia. Indonesia pemerintahnya soft. Sehingga gerakan Islam itu lama-lama juga mengerti tentang pentingnya watoniyah, nasionalisme,
yang nasionalis menuju Islam sergap sholat. Kayak Golkar, PDI sekarang yang sergap sholat banyak sudah. Yang dari gerakan agama menjadi menerima dan mengerti Pancasila. P3 nerima Pancasila. PKS lama-lama nerima Pancasila. Dari start yang berbeda, ke muara yang agak sama. Yang nasionalis jadi agamis, yang agamis jadi nasionalis, lumayan. Sehingga pilpres di Indonesia itu panas kayak apapun, nggak akan terjadi perang saudara. Buyar dilantik, lawan kawan diundang semua, jak makan-makan mulai sangoni, lalu berbagi berkat, partaimu oleh menteri luru, partaimu oleh menteri telu, kon papat, selesai. Timur Tengah, sing ngalor yo ngalor tenan, sing ngidul yo ngidul tenan, sing kidul menang ngepuk sing ngalor menang ngepuk sing ngidul. Akhirnya untuk bisa tetap eksis, dan ini harga diri, eksistensi harga diri. Maka mau nggak mau mereka harus mengangkat senjata untuk tetap menunjukkan eksistensi mereka. Ini saya, ini jati diri saya. Sementara Indonesia bisa selesai di dalam satu meja. Dari dulu Indonesia ya begitu. Harusnya Timur Tengah itu belajar ke Indonesia. Ya, kalau soal heterogenisme semuanya ada, heterogenitas mah. Sana heterogen, sini lebih heterogen. Heterogeni Arab, podo Arabe, podo Islami. Hanya beda mazhab, beda partai. Kene iku Mas, ono sing Islam, ono sing non Islam. Islam ono sing aliran berdasar mazhab, ono aliran dumble-dumble, semua macam. Ono sing gak sholat, ono sing nyembah Nyiroro Kidul, tapi diarani kafir ya ora gelem. Macam-macam gitu. Ulama kita itu lo NU, CI Somas, ngayomi itu semua. Dengan berbagai macam keragaman. Membaca wawasan sosial, kritik sosial, teori sosial politik yang ditulis oleh ulama Arab itu nggak bisa letter lock, lalu akan kau terapkan, kau paksakan di Indonesia. Ya, ekskalasinya beda. Kalaupun penyakit tingkat penyakit nemen itu parahnya juga beda, maka dosisnya juga harus beda. Nah, kayak begini ini bagian dari kritik sosial. Kritik budaya, bagaimana berpakaian dan segala macam. Api-api sate kambing neng Arab, wedhus siji gedene sedeng, dipangan wong telu entek. Dan enggak masalah. Karena memang panas, keringat keluar, sehingga daging kambing banyak itu enggak gampang menimbulkan darah tinggi. Neng kene lembab, orang patek panas, keringat enggak patek keluar, dadak wis bobotmu sak kental 10, darahmu wis kaya ngono, sik bolak-balik mangan daging wedhus kaya wong Arab, wedhus telu diijeni kok diijeni. Iki karo wong telu wong papat, ya ndang budal sampean. Ora podo ya. Aja sembarang-barang dipadakne kon. Gus Dur itu membuat ke Arab ambil ilmunya. Jangan ambil tradisi maupun budayanya. Ya, adat istiadatnya beda. Kene yang dulu pernah setengah kelakar saya matur. Kono nggawe jubah kene nggawe sarung. Memang kondisi alamnya beda. Ya, ini jalan jeblok, campur linet ya, lumpur. Ya, sana tanahnya pasir kering. Paling setahun udan ping pindho. Mari udan lho Mas. Engko jarak 2 jam kena pawanas, pasire wis kering maneh. Wong jenenge suasana di mana-mana pasir kering. Coba putih enggak masalah. Kebledukan, macul ning kebon kurma, kena
tanah pasir kering. Kok arep sholat diketekne selesai. Jadi neng pekarangan bercoba itu nggak masalah, ngene tok mari. Sampeyan jalan Daud karo coba. Ayo. Ya kan, mopok karo coba, merucul karo coba, tandur pari karo coba. Arab sholat mau kene nih. Ya ra kenek. Nah, enaknya sarung itu bawa aja ditekem, terus ke sawah pakai celono. Nanti kalau mau sholat, apa wudhu di situ ada air, terus apa sarungnya tinggal make, gampang. Sholat yang kubuk. Nah, coba kita tak nyepot, Mas. Khawatir pasti cepot ono wedhus wedok liwat. Bahaya. Ngangge sarung kan enak kalau celononan apa masang sarung tetap pakai celana. Itu enak. Lalu budal Jumatan mendung. Tengah Jumatan udan deres. Mari Jumatan arep mulai dalan wis ilen-ilen. Banjir lek sampean karo jubah repot, Mas. Tapi lek sampean karo sarung, arep mudhun masjid, dalane milih banyu ngene tok. Kan dhuwur ya. Aman. Nah, makanya udahlah biar ulama Indonesia bagaimana berpakaian di Indonesia kena syaratnya cocok dengan situasinya. Itu biar diijtihadi sendiri oleh kiai-kiai Indonesia. Ya. Sama yang di Arab, ya monggo saja. Berijtihad sendiri mana yang paling pas untuk kondisi Arab. Dan nggak perlulah Indonesia di Arab, kan Arab di Indonesia. Ayam itu syariatnya sama. Bismillahirrahmanirrahim, klekek, sah. Syariatnya sama. Tapi setelah syariat selesai, embelih selesai, cuci selesai, masuk budaya tradisi beda banget. Wong Arab itu, besanmu kate teko. Belene pitik, pitik utuh mau olesi minyak samin, panggang, nanti cepai sego karo cepai ayam gelundungan utuh lho. Jadi panggang tok. Karo cepai salad atau saus, ngono tok ora masalah. Sampeyan calon besan kate teko mau suguh ayam gelundungan mutah-mutah besanmu. Podo-podo mbelai syariate podo bismillah. Tapi kalau sudah masuk tradisi budaya, pakai rasa sini, Mas. Rasa kepantasan. Sungguh pisan Arab teko, belehne ayam, ono sing diopor, gandengane karo apa bodoh itu apa? Kupat atau lontong, ya. Terus ono sing dilodo, mau bocah-bocah bae kepengin ono sing digoreng. Ono sing di sate, podo-podo pitik, wong Jawa iso reno. Dan kita yang nyuguh itu jadi pede, pantes. Sing disuguh ya marem, merasa dihormati gitu. Biarkan orang Jawa berbuat dengan rasa Jawanya. Nah, zaman wong Arab jangan mendikte kami. Zaman orang ngerti ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siapa itu? Kalimatul Allamah Al-Maududi. Indonesia setelah Harun Nasution, itu desainernya pasca S2, S3 di Kemenak. Lalu dilanjut punya murid namanya Prof. Nurcholish Madjid. Ya, zaman sakmono, anak-anak S2 itu, lek durung dadi murid Harun Nasution, Prof. Nurcholish Madjid, durung S2, Mas. Dan nyun sewu mereka memang orang modern. Tapi bahasa Inggris iso tenan, bahasa Arab yo iso tenan. Di UIN sini, biasanya kalau ada yang kepingin masuk S2, itu rame-rame, Mbak. Ujiannya itu memahami, membaca teks. Tulisannya Arkun. Arkun ini dia mirip-mirip Fadlur Rahman, tapi kalau nggak salah dari Mesir, terus dia di Perancis, itu pemikir Arkun, kritik sosial, macam-macam banyak, tentang filsafat.
Nah, orang UIN sini, dulu kalau persiapan masuk S2 Jakarta, Jogja, itu ujiannya harus paham teksnya Arkun itu. Akhirnya saya sekian kali membantu teman-teman yang mau ke Pasca itu. Ya, nanti di gedung mana ada 10 orang apa, saya bacakan teksnya Arkun itu. Sampai mereka benar-benar paham, nanti ujian PD. Sekarang sudah pada jadi profesor sudah. Nah, mereka. Sekarang masuk S2 nggak pakai begitu. Pokok tak tanda tangani sudah. Kalau dulu diuji kayak begitu. Wa akhtim hadhil kalimah bima dzakarahu al-allamatul Maududi. Saya sudahi, saya akhiri kalimat ini dengan menampilkan apa yang telah disebutkan oleh Al-Maududi fi tafsirihi, dalam tafsir beliau, li suratin Nur, menafsiri surat An-Nur. Haitsu qala rahimahullah. Tahun-tahun itu ada kebangkitan Islamnya. Di Indonesia ada Mbah Hashim As'ari. Lalu di Pakistan ada Al-Maududi. Ya, begitu. Terus di Mesir, tapi agak dikit-dikit beda, itu ada Jamal Abdul Nasir. Cuma dia lebih nasionalismenya. Kalau Mbah Hashim itu sempurna Islamnya dan nasionalismenya. Tapi lumayan, Jamal Abdul Nasir lumayan. Ini Al-Maududi. Lalu di Afrika ada Umar, siapa itu yang pernah bintang film? Umar gitu. Terus Afrika yang lain lagi sekitar Ghana, itu ada Ustadz Didat. Dia kuat sekali menguasai kristologi, karena memang tantangannya sana kristenisasi, bukan pergulatan antar sesama muslim, tapi pergulatan antara Islam dengan Kristen, kuat sekali. Berkali-kali dia debat dengan James Wagar juga menang. Ya, zaman ikuti videonya itu banyak. Itu tahun-tahun kebangkitan Islam di mana-mana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa hadhil jumlatu fil ayatil karimah illa ma dhahara minha, jumlah di dalam ayat illa ma dhahara minha tadullu ala anna nisa la yajuzu lahunna an yata'ammadna izhara hadhihi zinah. Ayat ini menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak boleh bagi mereka sengaja menampakkan aurat. Ghaira annama dhahara minha bituni qasdin, hanya saja aurat yang tampak tanpa sengaja, minhunna, enggak ada kesengajaan dari mereka, au ma kana dhahiran binafsih, atau yang tampak sendirinya ketera angin, la yumkinu ikhfa'uh, yang enggak mungkin ditutupi, disembunyikan, karida, kayak tas selendang, pakai selendang bagus jadi perhiasan. Wong selendang itu menutupi, bagaimana selendang harus ditutupi? Enggak mungkin. Wong tutup kok harus ditutupi. Itu terpaksa perhiasan yang tampak. Alladzi tujallilu, yang menutup, membungkus, bi, dengan selendang itu, anisa'u, kaum perempuan, malapisahuna, baju mereka. Orang Arab pakai abaya, ya, baju biasa. Orang Arab sekarang itu bawah celana jin, ini baju biasa, barulah pakai abaya gede yang kombor-kombor itu. Yakni al-mala'ah, orang mana ini? Pakistan menyebutnya mala'ah, orang Arab abaya. Itu enggak apa-apa, tampak, memang tempatnya di luar. Li'annahu la yumkinu ikhfa'uh,
Karena tidak mungkin menutupi, menyembunyikan rida. Wa huwa mimma yastajlibun nazar likaunihi, aja rame-rame yang belakang. Enggak usah sujud ngene iku tambah gak meneng-meneng. Wa huwa mimma yastajlibun nazar likaunihi ala badanil mar'ah ala kulli hal. Baju atau rida yang bagus termasuk sesuatu yang menarik pandangan karena memang tempatnya di badan perempuan, badan luar. Ala kulli hal bagaimanapun. Nah, yang terpaksa tampak karena memang tempatnya harus di luar, itu kalau kelihatan nggak ada yang dosa. Mosok kelambi kelihatan dosa. Tutupi goni ini kelihatan mana. Fala mu'akhadata alaihi minallah. Maka tidak ada hukuman sanksi dari Allah. Wa hadza huwal makna, dan inilah makna alladzi bayyanahu, yang telah menerangkan makna seperti ini si Abdullah ibn Mas'ud dan Hasan Basri. Itu urut itu. Nabi punya murid sahabat Abdullah bin Mas'ud, dia punya murid akhirnya jadi ulama besar tabi'in, namanya Hasan Basri. Hasan Basri punya murid Imam Waqi'. Imam Waqi' punya murid Imam Syafi'i. Amma ma yaquluhu ghairuhum. Al-Fatihah.